Manajemen Kesehatan Ikan Air Payau. Materi 1. Latar belakang. Potensi perikanan tangkap Indonesia berkisar 12 juta ton dan telah dieksploitasi 7,8 ton KKP 2010, serta pengaruh penyakit terhadap produksi perikanan budidaya. Beberapa penyakit utama pada budidaya udang yaitu termasuk white spot, sindrom virus, yellow virus, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip diagnosa penyakit ikan. Diagnosa penyakit ikan adalah kegiatan mengenal, mendeteksi, dan mengidentifikasi abnormalitas ikan. Deteksi dini melibatkan pengenalan tanda-tanda umum penyakit, pola kematian ikan, perubahan warna dan bau air, dan manajemen budidaya yang baik. Ikan sehat vs ikan sakit. Ciri-ciri ikan sehat yaitu ikan sehat dapat dikenali dari morfologi, yaitu kesempurnaan organ, warna, dan tingkah laku seperti pernafasan teratur, berenang tenang, dan lain-lain. Ciri-ciri ikan sakit yaitu warna kulitnya pucat atau berubah, tingkah lakunya berenangnya lemah dan tidak aktif, pernafasannya cepat atau tersenggal-senggal. Pola kematian ikan terbagi menjadi 3, yaitu kematian akut, di mana kematian akut ini terjadi secara mendadak dan terjadi pada pagi dan malam hari, serta tingkat kematiannya mencapai 100%. Sedangkan kematian subakut yaitu kematian yang terjadi setiap harinya dengan jumlah kematian yang meningkat secara tajam, yaitu 3-6 hari seluruh ikan akan mati. Yang ketiga, kematian kronis, yaitu kematian yang terjadi secara terus-menerus setiap harinya dan mencapai kematian 50% pada hari ke-11. Monitoring status kesehatan ikan. Monitoring ini dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi kesehatan ikan. A. Monitoring pada satu areal budidaya dilakukan oleh pekerja atau pemilik agar kondisi kesehatan ikan yang dipelihara dapat diketahui dan dilakukan usaha pencegahan atau penyesuaian lingkungan. B. Monitoring terhadap penyakit tertentu. Suatu pengamatan untuk melihat ada atau tidaknya wabah penyakit yang terinfeksi penyakit tertentu. Pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan pada kolam atau tambak yang menunjukkan gejala sakit dan sehat. Sampel jaringan dan darah untuk pengamatan histologi dan bakteriologi. Prinsip-prinsip profilaksis. Yang pertama, usaha mencegah dan menjaga kesehatan ikan dari infeksi organisme penyebab penyakit. Yang kedua, biosecurity dan kegiatan pencegahan lainnya. Prinsip-prinsip pengobatan penyakit terapi. Terapi melibatkan pemberian obat atau bahan kimia untuk menyembuhkan ikan dari serangan penyakit. 3 kategori terapi yaitu treatment secara tidak langsung, treatment air mengalir, dan treatment penggelontoran. Teknik lain termasuk penyemprotan, pencelupan di panen dan pasca panen biota air payau. Definisi panen atau pemanenan ikan. Proses pengumpulan hasil produksi dari kegiatan budidaya. Pemanenan atau penyortiran pasca panen untuk mempertahankan kualitas dan mencegah kondisi buruk pada ikan. Selanjutnya, peralatan dan bahan panen. Yang pertama, jaring arak atau seine net untuk menggiring ikan atau udang ke satu sisi tambak. Yang kedua, jaring lempar atau jala buang, jaring yang dilempar membentuk lingkaran. 3. Jaring kantong untuk mengumpulkan udang atau ikan di kantong jaring. Yang keempat, jaring pintu air, yaitu dipasang di pintu air tambak untuk menampung udang atau ikan. Yang kelima, jaring serok untuk mengangkat ikan atau udang dari tambak. Yang keenam, jaring panen, yaitu berfungsi untuk menampung hasil panen. Penentuan waktu panen.
berdasarkan teknologi budidaya yaitu teknologi sederhana. Masa pemeliharaannya sekitar 120 hari. Teknologi semi-intensif. Produktivitas lebih tinggi dari teknologi sederhana. Yang ketiga, teknologi intensif. Panennya setelah 60-120 hari. Teknologi super intensif. Produktivitas sangat tinggi hingga 150 ton per hektar are per musim tanam. Panen dilakukan pada pagi dan sore hari agar ikan tidak stres. Panen secara parsial dan total. Pelaksanaan panen terbagi atas dua, yaitu panen sebagian atau parsial dan panen total. Panen sebagian atau parsial dilakukan pemanenan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan, sedangkan panen total dilakukan oleh petambak besar secara total atau keseluruhan pada pagi atau sore hari. Penanganan hasil panen. Yang pertama ada meja sortir. Meja sortir ini berfungsi untuk menyortir ikan atau udang berdasarkan kualitasnya. Yang kedua, keranjang sortir. Berfungsi menampung udang atau ikan yang telah disortir. Yang ketiga, sarung tangan untuk melindungi petugas. Yang keempat, pembersihan ikan dan udang, yaitu berfungsi untuk menghilangkan tanah atau lumpur dan kotoran lainnya. Penyortiran ikan dan udang disortir berdasarkan kualitas dan ukuran. Selanjutnya, perkembangan teknologi dalam budidaya. Perkembangan teknologi dalam budidaya terbagi atas 4, yaitu sistem budidaya tradisional atau ekstensif, di mana petakan tambaknya tidak teratur, luas lahannya 3-10 hektar are per petaknya, pemberian pupuk dan pemanfaatan pakan alami, penebarannya sekitar 3.000 pos larva atau hektar. Sistem budidaya semi-intensif, di mana petakan tambaknya lebih teratur, luasnya 1-3 hektar are per petak, pemberian pakan tambahan berupa ikan kecil dan bekatul. Sistem budidaya intensif, petakan tambaknya kecil, hanya 0,2-0,5 hektar are, tekniknya canggih dan biayanya tinggi. Sistem budidaya super intensif, produktivitas sangat tinggi hingga 150 ton per hektar are per musim tanam. Teknologi yang berkembang pada budidaya ikan air payau. Perkembangan teknologi dalam budidaya udang faname. Yang pertama, sistem budidaya tradisional atau ekstensif. Petakan tambaknya tidak teratur, luas lahan 3-10 hektar are per petaknya, pemberian pupuk dan pemanfaatan pakan alami. Yang kedua, sistem budidaya semi-intensif, di mana petakan tambaknya lebih teratur, luasnya 1-3 hektar are per petak, pemberian pakan tambahan berupa ikan kecil dan bekatul. Sistem budidaya intensif, petakan tambaknya kecil, hanya 0,2-0,5 hektar are, teknik canggih dan biayanya yang cukup mahal atau tinggi. Penebarannya sekitar 50.000-600.000 ekor per hektar arenya. Pemberian aerasi dengan kincir. Budidaya udang pada tambak. Yang pertama, persiapan tambak. Dilakukan penghilangan hama, pemupukan dengan kapur bakar, dan kapur pertanian. Penebaran benih. Benur udang faname ditebar setelah plankton tumbuh baik 7-10 setelah pemupukan. Pemeliharaan. Pengecekan kualitas air, pemupukan urea dan TPS, serta pemberian pakan setelah 70 hari. Panen. Panen harus melihat harga udang terlebih dahulu dan pertumbuhan udang. Panen dilakukan saat udang berumur 100-110 hari.
Analisis usaha budidaya ikan air pau yaitu membahas berbagai aspek penting dalam menjalankan usaha budidaya ikan, khususnya ikan bandeng. Beberapa poin-poin utamanya adalah yang pertama biaya investasi, di mana biaya investasi ini adalah biaya awal yang dikeluarkan untuk pengadaan seperti lahan, bangunan, pompa, mesin, dan lainnya. Biaya tetap. Biaya tetap yaitu biaya yang dikeluarkan setiap tahun, seperti pajak, biaya telepon, pemeliharaan alat dan bangunan, serta gaji karyawan tetap. Biaya variabel. Biaya variabel yang berfluktuasi sesuai volume produksi, seperti biaya benih, pakan, obat-obatan, dan probiotik. Biaya operasional. Biaya operasional ini yaitu total biaya yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan selama 1 tahun produksi. Penerimaan. Total pendapatan yang diperoleh dari hasil panen dalam 1 tahun dihitung dari harga jual yang dikalikan total volume produksi. BF. Analisis untuk mengetahui volume penjualan minimum agar usaha tidak rugi. Rasio. Perbandingan antara total penerimaan dengan biaya produksi digunakan untuk menilai keuntungan usaha. Selanjutnya, payback period atau PBP, waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi awal. Faktor pendukung dan penghambat, di mana faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat usaha budidaya ikan bandeng ini termasuk ketersediaan benih, kebersihan lingkungan, dan saluran pemasaran, serta tantangan seperti rendahnya produktivitas dan tingginya harga pakan. Terima kasih.